Halo sahabat UMN, Angel di sini. Dan hari ini nih, aku mau ketemu sama seseorang yang akan jadi bintang tamu pada kesempatan kali ini melanjutkan campaign dengan tema Awali Langkah Karirmu Menuju Masa Depan yang Gemilang. Nah, kali ini aku mau kenalin tamu kita, dimana kita tuh nanti bakal bincang-bincang sambil noki-noki cantik di kantinnya UMN. Mau tahu gimana keseruannya dan siapa tamunya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya sahabat UMN. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mengundang salah satu alumni dari Fakultas Teknik dan Informatika yang sukses di bidangnya, tapi alumninya ini belum wisuda sih guys, tapi udah yudisium. Jadi ya udahlah, alumni aja lah ya. Dan aku penasaran sih sama kisah dan bagaimana pengalamannya selama di kampus dan gimana perjalanan karirnya hingga sampai ke titik posisi dia di saat ini, yaitu udah bekerja di salah satu perusahaan teknik dan informatika juga ya, yang terkenal. Jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung undang aja kakak cantik yang satu ini. Hai Kak Catherine, gimana kabarnya? Baik, Angel Baik gimana? Ya? Baik juga, makasih loh. Nah, gimana nih perasaannya datang ke UMN lagi? Seneng ya, udah lama gak main ke UMN. Iya ya, nggak main ke UMN. Gimana, kangen nggak? Kangen banget, jadi keinget masa-masa kuliah. Iya ya. Terakhir ke UMN kapan? Beberapa bulan yang lalu sih, pas zaman-zaman skripsi. Oke, beberapa bulan yang lalu tuh mungkin sekitar 3 bulan yang lalu gitu Iya. ada? Wow, oke. Kira-kira ada yang berbeda nggak nih dari terakhir kali datang ke UMN? Banyak sih, terutama Banyak kan? ada layar nih gede Bener. banget di lobi, Iya. terus ada gazebo ya di taman, kayaknya enak buat kerja. Belum ada ya? Iya, waktu itu ya? belum ada. Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja ke UMN. Oke. Ke UMN, ke kantin. Oke, siap. Oke, ayo. Kita belum memperkenalkan diri nih tadi, Kak. Catherine boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat UMN? Halo Angel, halo sahabat UMN, aku Catherine Alanlius, aku dari Sistem Informasi UMN Angkatan 2020. Oke, dari Sistem Informasi Angkatan tahun 2020. Wow, tapi udah bekerja sekarang ya? Keren Iya. banget loh. Iya, gimana nih perjalanan tadi menuju ke kampus UMN tercinta ini? Untungnya tadi Jalan Serpong lagi nggak macet ya, jadi oke lah. Oke lah, nggak semacet Jakarta lah ya. Iya. Oke, nah memori apa nih yang muncul waktu Catherine sampai di sini tadi? Jadi keingat masa-masa kuliah offline, terus organisasi, jadi Oh. nostalgia lah. Nostalgia. Oh, dulu aktif apa emangnya waktu kuliah? Banyak sih, dulu aku sempat ikut Starlight, Maxima, Yusto. Serius? Iya. Berarti aktif banget tuh. Pasti banyak banget Iya, tuh. lumayan. Belum ya? Belum rame. Oke. Nah, kita lagi menuju ke kantin nih. Mungkin boleh kali ya kita pikirin dulu apa yang mau kita beli nih. Oke, Ya. siap. Penasaran kan kita mau beli apa nanti sahabat UMN? Ikutin terus ya sampai selesai. Nah, kita udah di kantin nih Catherine. Kita pesan dulu kali ya. Boleh. Oke. Nah, kalau di kantin tuh biasa yang kamu makan apa sih, Catherine? Seringnya aku beli soto, enak tuh sotonya. Iya. Hmm. Hari ini lagi nggak buka nih teman-teman karena belum mulai ajaran yang baru, jadi kita pesen Grab saja. Halo Mbak, mau pesen dong? Kita juga pesen nih. Aku blueberry cheese 1. Nah, kalau aku blueberry choco. Ada lagi? Sudah itu aja. Makasih Kak. Oke. Ya kita ke tempat duduk. Ada nggak sih kenangan di kantin yang mungkin memorable buat kamu? Apa ya, paling kalau selesai ujian tuh kan bubar kan, kantin tuh langsung penuh pada belajar, penuh ke laptop gitu. Oh iya. Jadi ramenya buat anak-anak yang nugas ya malah ya. Bener, pada belajar tuh karena habis ini apa? Iya, lebih ramai di sini ya daripada di perpus ya malah deh. Iya bener, sambil makan kali ya orang. Oke. Nah, mengenai dosen-dosen selama kamu kuliah nih, menurut kamu dosen-dosennya gimana sih? Dosen-dosen di UMN baik sih, semuanya ramah dan Oh, juga nanyanya enak, iya. Oh iya, ada nggak sih dosen yang masih sering ngobrol gitu sama kamu? Paling dosen pembimbing aku sih, namanya Pak Rudi Sutomo. Oh iya? Iya. Wow, pasti berkesan banget ya waktu sama dia ya? Baik banget bapaknya. Wow, Pak, ada salam dari anak bimbingannya. Nah,
Ada pengalaman apa aja sama dosen-dosen yang kamu pernah ketemu gitu, Catherine? Palingnya paling berkesan sama Pak dosen pembimbing aku sih, Pak Rudi. Karena pas skripsi kemarin dibantuin cari narsum yang sesuai sama topik aku. Oh iya? Iya, jadi Wah, baik banget sih bapaknya. Hai Iya. Pak. Nah, akhirnya udah dapat juga nih makanan kita nih. Hari ini kita beli apa nih? Crepes. Ini buatan Women sendiri nih kayaknya. Oh iya, by Libro. By Libro ya. Mungkin kita bisa kasih tahu ke sahabat Women nih gimana bentukannya. Oke, ini guys. Wih, kayak crepes-crepes yang terkenal itu ya? Iya. Oke. Boleh kali ya sambil dimakan ya. Oke. Cobain deh. Enak. Jujur ya, Hmm. aku baru kali ini makan crepes Women. Aku juga. Jadi selama aku kuliah, aku belum pernah nyicipin crepes ini. Aku juga. Gila. Kayaknya makan soto doang. Iya. Dan ini untuk pertama kalinya makan crepes setelah kita jadi alumni. Aduh, Gimana cobain. rasanya menurutmu? Enak. Cobain ya anak UMN. Ya. Buat teman-teman sahabat Women yang baru mau masuk di bulan Agustus nanti, jangan lupa buat cobain crepes ya. Wajib. Enak soalnya. Oke, kita lanjutin obrolan kita tadi yang tertinggal ya. Oke. Kalau di Women itu kan wajib magang ya. Ya. Kira-kira menurut kamu, kamu magang di mana sih dan apakah Women itu memberikan kamu apa ya akses untuk bisa reach perusahaan-perusahaan dengan mudah? Oke. Aku kebetulan magang selama 1 tahun di perusahaan namanya Indobest Arta Kreasi. Itu kayak perusahaan produk digital gitu lah, produk teknologi. Ya, kebetulan aku dapat lowongan di situ karena dapat referensi dari Career Development Center Women dari Kak Silva. Oke. Boleh dijelasin dikit nggak sih Career Development Center itu apa sih? Oke, jadi CDC itu kayak unit di UMN ya yang ngurusin tentang bisa ngebantu mahasiswa tentang pekerjaan dan juga karir setelah menjadi alumni begitu. Oke. Kenapa sih kamu memilih tempat Indobest Arta itu ya untuk tempat kamu magang? Karena Indobest Arta Kreasi ini dia udah jadi perusahaan produk digital cukup lama dari tahun 2013 hingga sekarang. Terus juga dia udah bekerja sama dengan banyak e-commerce besar di Indonesia. Terus juga banyak alumni UMN di sana. Oh iya? Ya, jadi aku dengar banyak hal baik tentang perusahaan itu, jadi aku lamar. Oke. Berarti kamu ini kerjanya juga di situ kah sekarang? Iya. Sekarang aku lanjut. Jadi lanjut ya dari magang sampai akhirnya kerja di situ ya sekarang. Betul. Ya. Wow, gimana nih? Ada pengalaman atau apa ya momen-momen yang nggak terlupakan selama magang di sana sampai akhirnya kamu memutuskan untuk lanjut kerja di situ? Oke, kalau momen gak terlupakan sih selama kerja baik-baik semua sih, nggak ada yang negatif. Mulai dari temennya, atasannya, semuanya puji Tuhan baik. Terus juga pengalaman berkesannya mungkin kayak selama kuliah aku tuh tipe yang takut coding gitu meskipun aku anak SI. Serius? Iya, jadi pas dapet role tersebut aku sebagai developer sekarang jadi kayak agak aduh serem banget nih ngoding terus gitu. Cuman kebetulan atasannya baik, temennya baik jadi bisa nanya-nanya dan belajar terus. Aku kira tuh kamu yang hobi ngoding gitu loh. Enggak. Itu nggak sih kayak muka-muka orang pinter gitu? Oh iya. Biasanya Enggak muka-muka lah. orang pinter tuh muka-muka yang pinter ngoding juga gitu. Mukanya doang. Gitu ya? Oke. Iya, tapi nggak apa-apa, belajar terus pasti bisa. Iya. So, apa ya? Pesan moralnya don't judge by its cover ya. Iya. Belum tentu hobinya sesuai dengan mukanya. Oh gitu ya. Benar-benar. Oke. Akhirnya berarti kamu lulus berapa lama nih? Aku puji Tuhan lulus tepat waktu, 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Wow, oke. Dan berarti kenapa sih kamu pilih kerja di tempat ini? Ngomong-ngomong sebelum masuk ke situ tuh, kamu udah kerja di Indobest Arta sebelum kamu lulus ya berarti hitungannya sekarang? Iya, dari magang 1 tahun, terus sekarang udah setengah tahun menjadi karyawan, berarti total 1,5.
Oke, berarti sekarang ini kamu belum wisuda kan ya? Loh, Berarti udah lama dong ya jadi staff di situ ya? iya udah Even cukup kamu lama. sebelum lulus ya udah Iya. dapat kerjaan di situ. Wow, keren banget nih sahabat UMN nih. Jadi bener ya, fakta kalau di UMN itu memang banyak banget sahabat UMN yang even sebelum lulus itu udah kerja. Iya benar. Wow. Sambil makan ya. Iya boleh. Aku juga deh. Nah, ini menikmati crepes buatan Libro UMN. Kalian nggak bisa nemuin loh crepes ini di mana-mana, cuma ada di UMN karena ini buatan Libronya UMN. Nanti kalian kalau kesini kalian mampir deh, pokoknya ada cafe di UMN namanya Libro. Nanti kalian bisa mampir juga ke situ. Crispy. Kalau ke Libro UMN kamu pernah? Pernah. Oh ya. Biasa Gimana? jajan Thai tea. Iya. Kamu juga? Yang paling the best dari Libro sih Thai tea-nya sih. Iya, best seller kan? ya kayaknya ya. Ya kan? Aku suka banget sih Thai tea-nya karena kalau nggak mau Thai tea yang mahal-mahal di Libro juga menyediakan Thai tea ya. Benar. Kenapa sih kamu milih buat kerja di si Indobest Arta Kreasi ini sebagai product owner? Oke. Karena selama aku magang, aku dapat pengalaman baik sih di sono, kayak banyak banget hal yang baru aku pelajarin, terus juga aku jadi suka sama bidang itu sekarang. Terus puji Tuhan ditawarin buat lanjut, jadinya lanjut Oh, situ. iya. Terus juga dikasih kepercayaan buat jadi product owner. Ya. Oke. Ini salah satu tempat impian kamu gak sih? Iya sih, nggak ada yang ngira aku bisa kerja di field dan di posisi ini yang sekarang. Jadi ya aku seneng dan Pernah kebayang nggak tapi? nggak sih. Nggak pernah kebayang Iya. ya? Jadi ini di luar ekspektasi kamu Bener, Ivan ya? unexpected. Wow, keren. Waktu itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya kamu keterima di Indobest Arta? Kayak proses rekrutmennya, apakah kamu ada struggling? Atau kamu jalannya itu ya udah mudah-mudah aja, tes ya udah masuk gitu? Gimana? Kalau proses rekrutmennya dari yang referensi dari Kak Silva di CDC, aku lamar kan posisinya. Terus ada beberapa dokumen yang harus diisi, terus juga ada technical test, aku jalanin semuanya sama interview, terus puji Tuhan dapat kabar baik, keterima sampai sekarang. Susah nggak sih waktu proses rekrutmen? Enggak sih. Enggak ya? Iya, Buat kamu jawab mah sebisa enggak saya. lah ya. Enggak gitu. Nah, kalau waktu proses rekrutmennya itu ada nggak sih pembelajaran di UMN yang kamu tuh bisa terapkan selama proses rekrutmen sampai kamu kerja saat ini? Banyak sih. Jadi di S itu kayak kita yang dipelajari luas. Jadi banyak banget matkul yang bisa diimplementasiin di kerja sih. Terutama kalau aku kan developer website ya. Jadi dulu ada mata kuliah pemrograman web, dasar pemrograman, terus ada data analitik. Itu relate sama kerjaan. Jadi masih relate lah. Oke. Keren banget. Berarti di UMN kamu juga rupanya banyak mendapat pelajaran-pelajaran berharga ya selama kamu kuliah dan akhirnya bisa kamu terapkan waktu di pekerjaan kamu sekarang ya. Betul. Menurut kamu apa yang kamu pelajari dari UMN ini relevan nggak sih sama kebutuhan industri saat ini? Untuk di case aku sih sangat relevan ya menurut Relevan aku. ya? Iya, karena kepake banget sih pelajarannya. Oke. Kalau sistem informasi itu sebenarnya belajarnya tentang apa aja sih? Oke, kalau S itu yang aku bilang tadi dia luas banget sih. Jadi menurut aku S itu cocok banget buat aku yang tertarik sama IT tapi belum tahu mau fokusnya kemana. Soalnya IT itu sebenarnya luas banget. Kamu bisa belajar fokus ngoding atau mau main data atau bahkan gak ngoding kayak project management itu juga kita belajar. Bahkan akuntansi. Iya. Jadi sempat dapet dan kebetulan berguna banget sih. Bahkan kayak pelajaran accounting tuh berguna di kerjaan yang sekarang karena relate. I see. Wow. Ternyata selain pelajarannya juga relevan, ternyata sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya. Betul. Oke. Berarti cocoknya buat teman-teman sahabat UMN yang kayak gimana nih? Yang
suka sama dunia IT tapi juga masih belum tahu kalau mau ngambil apa gitu ya, fokusnya ke menurutku apa gitu. Kira-kira berapa persen sih pelajaran di sistem informasi, mata kuliah di sistem informasi yang berhubungan sama coding? Sama coding ya, mungkin bisa dibilang 50% lah. 50% ya. 50%-nya lagi kita belajar hal yang luas, mulai dari kayak sistem dalam perusahaan, terus juga accounting, manajemen gitu. Jadi lebih luas daripada IT, cuman lebih banyak juga yang dipelajarinya bidangnya. Oke. Dulu pas kuliah ada nggak sih kepikiran mau lanjut S2 atau apa sih rencana kamu ke depannya? Oke. Kalau rencanaku ke depannya saat ini mungkin kerja di perusahaan yang sekarang buat berkarir, tapi nggak menutup kesempatan buat S2 mungkin beberapa tahun lagi lah. Oke. Iya. Oh, keren. Berarti kamu mau menggali dulu ya pengalaman di perusahaan yang ini sekarang ini. Iya. Siapa tahu bisa naik jenjang karirnya ya. Iya, Di amin. perusahaan yang sekarang. Oke. Menurut kamu lebih better buat pindah-pindah perusahaan atau stay dulu di satu perusahaan sambil nunggu jenjang karir? Aku sih lebih pilih yang kedua ya, karena itu kasih sekarang. Karena menurutku kalau kita kerja di perusahaan tuh banyak banget hal yang bisa dipelajarin. Jadi mendingan stay dulu, pelajari dengan betul, kembangin skillnya, baru kalau udah siap pindah ke jenjang yang lain gitu. Iya, betul. Jadi menggali pengalaman sebaik-baiknya di perusahaan yang ini ya. Iya. Oke. Ada rencana S2 nggak sih? Aku ya rencana pingin sih, cuman mungkin gak dalam waktu Dekat 3 ya? tahun ini ya. Iya. Oh. Pengen kalau dapat beasiswa. Benar. Iya. Tapi kamu tau gak sih di UMN itu ada Apa? beasiswa loh. Oh iya, untuk alumni. S2 juga. Iya. Oh. Jadi beasiswanya itu 30%. Oh iya, lumayan sih. Nah, buat teman-teman sahabat UMN nih yang kuliahnya tuh nanti selama kuliah sarjana 1, kalian kepikiran mau lanjut S2, jangan khawatir karena di UMN itu menyediakan beasiswa 30% untuk alumni loh. Potongannya 30%, lumayan banget gak sih? Ya kan? Lumayan. Dan S2 itu cuma 1,5 tahun doang. Oh iya, sebentar banget sih. Iya, jadi ya lumayan lah, ya kan? Siapa tahu kesana ya. Iya. Angel juga. Nah, aku tuh kepikiran Oh, iya? S2. Tertarik juga ya? Tertarik sih, karena di UMN sendiri kan S2-nya ada MMT sama MIKOM. Nah, kebetulan pekerjaanku saat ini itu lebih ke MIKOM, walaupun aku sarjananya sarjana manajemen. Oke. Nah, jadi aku pengen coba gali lebih dalam informasi dan pembelajaran tentang ilmu komunikasi supaya aku bisa level up karir aku. Gitu. Bener-bener. Siapa tahu ya, sahabat-sahabat UMN yang kepikiran buat S2, kalian bisa langsung daftar aja S2-nya di UMN. Gitu. Oke, sebelum menyudahi bincang-bincang kita hari ini bersama Catherine, kita ada games dulu nih. Namanya Tebak Tempat di UMN. Gamesnya buat kita berdua nih. Jadi produsernya nih memang agak ngerjain sukanya ya. Jadi ya nanti boleh disebutkan dulu kata-katanya oleh Kak Anissa sebagai produser kita. Nanti kita harus tebak nama tempat apakah itu yang ada di UMN. Gitu. Oke. Mungkin boleh langsung aja kali ya. Gamesnya dimulai. Oke, jadi gamesnya itu tentang apa tadi? Tebak tempat di UMN ya. Oke. Mungkin bisa kita mulai aja. Oke. Yang pertama, bata blok luas mobil. Parkiran. Nah, betul. Kok cepet? Ini nggak ada countdown-nya ya? Iya tiba-tiba ini otak masih proses loh. Langsung itu cepet-cepetan gitu. Oke. Bilang dong makanya konsepnya dari awal. Oke, lanjut. Pakai baju putih di pojokan meriang. Itu apa ya sebutannya? Mendigal. Ya. Terus basement perizinan Padarman. Building management. Gimana dong skornya? Seri dong. Seri. Oke. Terus nextnya berkeringat kadang rame paling tinggi. Lapangan badminton.
Bukan. Sport hall. Betul betul. Tapi aku nggak lapangan badminton, kan itu juga bisa buat badminton. Nggak? Tapi kan duluan. Oh, yeah. Bener kan badminton Nah, ada. berarti siapa dong yang menang? Catherine. Yeah. Ada lagi, ada lagi. Sorry aja. Tenang, Ya, tenang, apa. tenang. Buat Catherine mah apa yang enggak ya? Cailah. Pelindung Taman Putih. Gazebo. Ya, Jel gimana sih Jel? Aku kenalan MC. Pelindung Taman Putih. Yang baru Iya. itu loh, Jel. Apa? Gazebo. Terakhir deh nih, masih ada, tenang. Oke. Pohon-pohon, bolong-bolong, lantai 12. Skystar. Betul. Siapa tuh yang menang? Angel. Hah? Poin kamu nggak sih yang Oh, lebih? iya ya? Iya. Oh. Dapat apa? Dapat hikmahnya ya. Nah, parah banget. Oke, gamesnya udahan. Oke, itu tadi keseruan. Terima kasih Kak Anissa, gamesnya seru banget. Tadi keseruan main games tebak tempat di UMN bareng Catherine. Nah, terakhir nih ya, tipsnya apa nih buat para sahabat UMN yang nonton video ini, yang mau cari kerja seperti kamu, atau yang mau magang, dan mungkin boleh kali ya sarannya juga untuk sahabat UMN yang masih kuliah untuk menghadapi perkuliahannya saat ini. Oke, mungkin bagi sahabat-sahabat UMN yang masih kuliah, menurutku nikmatin aja prosesnya. Kapan lagi, nanti kalau kamu udah lulus, gak akan ada lagi loh pengalaman untuk kuliah. Betul. Terus saranku, aktiflah organisasi kepanitiaan di semester-semester awal. Jadi bangun network, kenalan sama banyak orang. Terus di semester akhir kamu bisa fokus ke karir kamu. Mungkin cari tempat magang atau enggak perusahaan yang sesuai dengan karir yang pengen kamu capai. Kamu juga bisa rajin cari lowongan kerja di platform yang udah banyak sekarang kayak LinkedIn, Jobstreet, bahkan bisa tanya CVC juga. Terus ya mungkin itu aja, nikmatin aja prosesnya. Oh ya, terakhir aku mau nanya, penting nggak sih sahabat UMN itu berkarir sebelum lulus? Oh, penting banget sih menurut aku. Penting ya? Jadi kayak kamu punya plus point bagi para fresh graduate lainnya. Jadi kamu, meskipun kamu belum lulus, kamu udah punya pengalaman kerja yang mendukung jenjang karir kamu selanjutnya. Oke, sip. Itu dia jawaban dari Catherine sebagai alumni yang walaupun belum wisuda udah dapat kerja, even udah jadi staff selama 1,5 tahun ya Iya. di perusahaan yang ternama. Keren banget deh. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya buat Catherine yang hari ini udah mampir ke UMN dan mau ngobrol-ngobrol terus sambil kita makan siang bareng. Thank you banget ya Catherine ya. Makasih juga, Semoga Jel. sukses terus karirnya di perusahaan yang saat ini ya. Amin, kamu juga. Oke, buat sahabat UMN yang mau tahu lebih lanjut tentang UMN, kalian bisa langsung cek aja di website www.umn.ac.id dan jangan lupa untuk pantau semua media sosialnya UMN dari Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain ya. Dan sampai jumpa di video-video awali langkah karirmu yang lain ya. Bye-bye. Bye. Bentar ya, ada iklan. Maaf ada iklannya. Emang keren. Ada belum, Ran? Bersih, harus bersih Dah. UMN ini.